Shalom alaihim, ibu bapak, saudari-saudara dan anak-anakku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Berjumpa kembali dengan konten pujian dari GPIB Jemaat Ebenezer Blitar. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan sejatinya ujian tidak menghalangi pujian. Baiklah ibu, bapak, saudari-saudara dan anak-anakku terkasih, saat ini kembali kita memuji nama Tuhan lewat kesetiaan kita mendengar dan memberlakukan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita memohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Allah Bapa di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur kepadamu. Di sepanjang hari ini kami boleh melakukan aktivitas kami, lalu kami boleh mengucap syukur karena di dalamnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu beserta dalam kehidupan kami. Oleh sebab ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu lewat kesempatan yang akan kami pakai saat ini untuk belajar sebagian dari firman-Mu. Mampukan kami bukan saja mengerti kehendak-Mu, tetapi juga mewujud nyatakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami anak-anak-Mu sedia mendengarkan-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baiklah, ibu bapak, saudari-saudara dan anak-anakku yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan saat ini dari kitab Amos. Kita akan membacanya pasal 5 ayat 21 sampai dengan 24. Demikian firman Tuhan. Ibadah Israel dibenci Tuhan. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lalu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca dan kita akan bersama merenungkannya. Ibu bapak, saudari-saudara dan anak-anakku yang terkasih, selama kurang lebih 2 tahun kita mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Kita beribadah secara daring di rumah masing-masing. Entah itu jemaat memberlakukannya atau tidak, kita tidak bisa mengontrol apakah mereka mengikuti ibadah atau tidak. Lalu sempat sebagai seorang pelayan, sebagai seorang penatua di Jemaat Ebenezer Blitar, sempat berpikir juga ketika pandemi sudah mulai surut dan ibadah secara virtual dibuka kembali, ada banyak jemaat yang belum mau datang, entah berbagai macam alasan mereka. Mungkin mereka sudah terbiasa bermalas-malasan di rumah untuk melakukan ibadah itu, sehingga enggan untuk datang lagi beribadah bersama-sama di gereja, di gedung gereja. Ibu bapak, saudari-saudara dan anak-anakku yang terkasih, untuk mengembalikan rasa untuk menyembah Allah dengan kesungguhan dan ketulusan itu memerlukan waktu juga. Tetapi kalau kita menyimak
renungan kita pada saat ini, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah membenci ibadah yang dilakukan oleh Israel saat itu. Ada 7 kata yang berkonotasi negatif. Membenci, aku membenci. Lalu kemudian aku menghinakan perayaanmu. Aku tidak senang. Membenci, menghinakan, tidak senang. Lalu kemudian dikatakan lagi di dalam ayat berikutnya, aku tidak suka dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun. Aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku. Ada sekitar 7 kata yang berkonotasi negatif yang diucapkan oleh Allah, yang difirmankan oleh Allah melalui Nabi Amos. Betapa Allah membenci ritual peribadahan yang dilakukan umat Israel saat itu. Sekarang kita bertanya mungkin dalam hati kita, apa jadinya jika Tuhan menolak ibadah kita? Apa jadinya jika Allah menolak persembahan yang kita berikan kepadanya? Bagaimana jika seluruh ritus perayaan yang dilakukan sebagai orang percaya justru tidak menyenangkan hati Allah? Ternyata kondisi ini pernah terjadi di zaman Nabi Amos hidup. Tuhan menolak peribadahan mereka. Ayat 21 dikatakan, tidak berkenan terhadap semua yang dipersembahkan oleh umat Tuhan. Kita mungkin bertanya, mengapa demikian? Mengapa Allah membenci peribadahan mereka? Hal ini disebabkan karena hidup bangsa ini yang jauh dari Tuhan. Praktek keagamaan mereka hanyalah merupakan kedok dan bukan lahir dari ketulusan hati yang hendak memuliakan nama Allah. Mereka seharusnya juga memperhatikan orang-orang yang lemah dan miskin yang ada di sekitar mereka, dan bukan memeras mereka. Itu bisa dibaca dari pasal 4 ayat yang 1. Bukan mereka merubah kehidupan keagamaan mereka yang penuh dengan kejahatan, tetapi justru makin menjadi kehidupan mereka. Bahkan yang paling mengerikan, mereka tidak merubah perilaku jahat mereka. Dan justru sebaliknya, orang lemah terus menjadi korban ketidakadilan. Itu bisa kita simak di dalam pasal 5 ayat 10 sampai dengan 11. Bagaimana mereka memperlakukan, saya bacakan, mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata-kata tulus ikhlas. Sebab itu karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan meminum anggurnya. Karena perbuatan jahat mereka. Tuhan Allah Israel tidak menuntut aspek ritual yang palsu. Ia menginginkan, ia menghendaki perilaku ibadah yang aktual, yakni menegakkan kebenaran dan keadilan. Coba kita bayangkan, adilkah ketika kita menikmati makan di ruang makan dengan hidangan yang lezat, sementara di luar sana ada orang yang berteriak meminta makan, atau ada sesama kita yang hidupnya di kolong jembatan, tidak punya tempat tinggal, makan tidak pernah ajek, tidak pernah rutin. Bagaimana kita merasa damai? Pasti ketika kita memiliki hati, relasi hubungan atau hati yang terjalin erat, relasinya dengan Allah, kita tidak mungkin tenang menyaksikan
hal seperti ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu Bapa yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita sibuk dengan ibadah ritual, tetapi tidak mengupayakan kebenaran dan keadilan datang bergulung-gulung di sekitar kita, maka sesungguhnya kita gagal mewujudkan ibadah ritual dalam perilaku aktual. Ibadah yang kita lakukan di dalam gedung gereja harus seimbang dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga Allah tidak akan membenci ibadah yang kita lakukan jika itu kita benar-benar lakukan dengan ketulusan hati kita sebagai tanda ungkapan syukur atas segala berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kehidupan kita. Ibu Bapak, saudari, saudara dan anak-anakku yang terkasih, Tuhan menghadirkan kebenaran dan keadilan itu bagi banyak orang. Jika kita hanya berseru, datanglah keadilan dan kebenaran bergulung-gulung bagi bangsa ini, namun kehidupan kita jauh dari kebenaran dan perilaku kita tidak mewujudkan keadilan bagi sesama, maka bagaimana mungkin kebenaran dan keadilan itu akan terwujud dalam kehidupan kita? Jadi, yang Tuhan kehendaki, ibadah ritual seiring dengan ibadah aktual kita. Peribadatan kita di gedung gereja ini harus seiring sejalan dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita berjumpa dalam kehidupan kita bersama dengan sesama kita, dengan alam lingkungan kita. Disitulah kita mewujudkan kebenaran dan keadilan Allah. Lewat pola pikir, pola kata, dan juga laku kita yang menjadi berkat bagi sesama. Agar ibadah kita tidak menjadi sia-sia di hadapan Tuhan. Hari ini kita belajar untuk menyelaraskan hidup kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus dengan praktek keseharian hidup kita. Jadikanlah Roh Kudus yang menuntun hidup kita itu membentuk gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan selamatkan, memiliki gaya hidup seperti yang Tuhan Yesus teladankan, berlaku adil dan benar kepada setiap orang yang kita jumpai dalam hidup ini, agar damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita membias kepada sesama yang kita jumpai. Biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Mari kehadiran kita mengalirkan keadilan dan kebenaran yang dibutuhkan oleh sesama kita dalam segenap kehidupan kita, agar nama Tuhan dimuliakan dan hidup kita senantiasa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus dan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang Engkau limpahkan bagi kehidupan kami. Ajarkanlah kami berlaku adil dan benar dalam setiap tutur kata, pikiran dan laku kami ketika kami berjumpa dengan sesama kami, ataupun dalam pergaulan kami di tengah masyarakat, di tengah pekerjaan, bahkan di dalam persekutuan kami.
agar kehadiran kami bukan menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang hendak datang kepadamu, tetapi justru melalui kami Tuhan Engkau pakai kami, agar orang boleh mengenal Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih itu, yang senantiasa berlaku adil bagi segenap umat yang mau percaya dan taat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pendengaran kami akan firman Tuhan, akan Tuhan meteraikan dalam hati kami yang paling dalam, sehingga dengan ketulusan dan kejujuran hidup kami boleh mewujud nyatakan firman Tuhan yang kami dengarkan saat ini, untuk kami wujud nyatakan di tengah kehidupan kami. Tuhan mengampuni segala salah dan dosa kami, jika selama ini kami seringkali berlaku tidak adil, tidak sesuai dengan apa yang kami lakukan dalam ibadah kami. Ketika kami berada di gereja seolah-olah kami sebagai orang yang saleh, tetapi ketika keluar dari gedung gereja, hidup kami kembali seperti kami yang lama, yang tidak mengenal Engkau. Ampuni kami Bapa, dan biarlah melalui firman Tuhan saat ini kami diingatkan untuk dengan ketulusan hati kami melakukan ibadah kepada Tuhan lewat perilaku yang nyata di tengah kehidupan kami, agar nama Tuhan dimuliakan lewat setiap kehadiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus.